Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan nikmat bisa menghadiri majlis ta'lim dalam keadaan sehat wal afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu ikhlas kita tata, kita hadirkan dalam diri kita tentang bahwasanya amal kita ini, amal kebaikan kita ini hanya ditujukan, hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita akan membahas tentang atau meneruskan kajian kita tentang ilmu fikih. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat kemarin kita sudah jelaskan. Jadi ada 17. Kemarin sudah kita jelaskan menurut kitab ini itu ada 17. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah, sholat yang didirikan, dilaksanakan minimal adalah 2 orang. Antara imam dan makmum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu sholatul jama'ah afdalu min sholatil fadhi bi 25 darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 25 derajat. 25 derajat itu adalah yang akan diambil ataupun yang akan diterima oleh orang yang sholat jamaah. Artinya fadilah ataupun keutamaan ataupun pahala yang akan didapat oleh orang yang sholat jamaah itu lebih banyak daripada sholat sendirian. Kemarin kita sudah jelaskan ketika kita itu semakin banyak menggapai ataupun meraih daripada fadilah, keutamaan-keutamaan ataupun pahala-pahala di dunia, itu semakin menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan seseorang tersebut di akhirat nanti. Semakin dia itu sempurna keimanannya, dia itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa pun kan tingkat-tingkatan. Orang yang beriman itu amalnya juga tingkat-tingkatan. Semakin dia sempurna dalam melaksanakan ibadah, semakin dia sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu akan semakin sempurna kenikmatan-kenikmatan yang akan ia raih di surga nanti. Semakin sempurna, semakin banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih oleh orang tersebut. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya penduduk surga itu ada nikmat yang umum, ada nikmat yang khusus. Nikmat yang khusus itu adalah nikmat yang diberikan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nikmat yang khusus, nikmat yang umum itu adalah nikmat yang diberikan kepada semua penduduk surga. Nikmat umum itu kemarin kita jelaskan itu adalah semua penduduk surga itu tidak ada yang sakit, semua sehat. Penduduk surga semuanya ini baik itu yang bertakwa atau tidak ketika di dunia, dia akan mendapatkan. Semuanya itu hidup selamanya tidak akan mati. Semuanya orang-orang tersebut itu muda semua. Muda semua, tidak ada yang tua. Kemarin kita jelaskan begitu. Jadi semakin dia itu di dunia meraih
kesempurnaan dalam bertakwa kepada Allah, maka itu akan menjadikan dia meraih kesempurnaan nikmat berada di akhirat nanti. Begitu juga tentang sholat jamaah ini, bahwasanya sholat jamaah itu lebih utama, artinya kesempurnaan pahala yang akan diraih oleh orang yang sholat jamaah itu akan lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian. Maka pesan saya pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, jangan sampai kita menyanyiakan sholat jamaah. Di sini dijelaskan bahwasanya berjamaah bagi kaum laki-laki yang merdeka, mukim, balik, dan tidak memiliki uzur itu adalah fardu kifayah. Dalam kitab ini dijelaskan al-jamaah, sholat jamaah itu bagi kaum laki-laki. Kenapa tidak diwajibkan kepada orang perempuan? Karena perempuan itu semakin dia tertutup, maksudnya semakin dia itu tidak keluar dan tidak terbuka, semakin dia tertutup, maka itu lebih utama, lebih akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para jamaah sekalian yang perempuan itu kalau di rumah saja itu jangan maka bersyukurlah. Karena apa? Karena itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yaitu semakin dia tertutup perempuan tersebut, itu semakin dia akan mendapatkan pahala. Tapi dia harus tahu itu, harus dia belajar ilmu agama. Jangan sampai karena dia di rumah terus, kemudian dia itu ngambek dan lain sebagainya, sehingga akan menghilangkan pahalanya. Jadi semakin dia itu tertutup para perempuan, itu semakin dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Makanya apa? Tidak diwajibkan bagi dia sholat jamaah. Karena yang di sini, yang dimaksud sholat jamaah di sini, yang bisa menggugurkan fardu kifayah itu adalah sholat jamaah di tempat yang sekira terjangkau. Artinya orang kalau mau sholat itu tidak malu begitu. Bukan sholat di musola yang musola tersebut itu ada di rumahnya. Orang kan malu untuk sholat untuk sholat jamaah di musola yang menjadi miliknya. Bukan itu maksudnya. Artinya dia harus keluar begitu ke masjid, musola dan lain sebagainya. Yang dimaksud, yang dibahas di sini itu. Jadi diwajibkan kepada laki-laki. Kenapa tidak perempuan? Karena perempuan itu keutamaannya itu adalah semakin dia tertutup, maka itu dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, kemudian sholat jamaah itu sendiri fadilah, ketika kita katakan fadilah ataupun keutamaan itu adalah menyangkut pahala. Bisa dihasilkan seseorang selama imam itu belum mengucapkan salam. Artinya bisa jamaah tersebut, fadilah keutamaan sholat jamaah itu diperoleh ketika makmum baru datang, ketika imam ada di rakaat yang keempat, ataupun rakaat yang kedua, bahkan masih rakaat yang pertama. Itu bisa dihasilkan fadilah sholat jamaah. Jadi keutamaan sholat jamaah itu bisa dihasilkan ketika apa? Ketika makmum menemukan imam sebelum imam itu salam. Sebelum imam itu salam. Maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi jangan pesimis kalau seseorang ketika ke masjid, kemudian imamnya sudah pada rakaat ketiga ataupun rakaat kedua. Atau dia sudah di rakaat keempat bagi sholat zuhur, semisal sholat zuhur ataupun sholat asar. Tetap dia akan mendapatkan pahala fadilah sholat jamaah. Tentu keutamaan yang akan diraih oleh orang yang mendapatkan imam ketika rakaat yang pertama dengan yang kedua, ketiga, keempat tentu berbeda. Meskipun sama-sama umpamanya 25, mungkin bisa 25 itu kalau di pendekatannya
Ini sama-sama umpamanya pendekatannya, ini sama-sama nasi. Nasi itu kan ada yang kualitas. Kualitasnya dia akan mendapatkan 5 nasi uduk. Ada yang istimewa, 5 itu ada yang biasa. Seperti itu pendekatannya. Jadi orang yang sholat jamaah akan mendapatkan fadilah sholat jamaah selama imam belum salam. Tapi fadilah ataupun keutamaan orang menemukan imam takbiratul ihram itu yang sulit, dan itu adalah keutamaan yang sangat banyak harus kita raih. Artinya ketika seseorang tersebut itu selalu istiqomah, selalu berjamaah dan menemukan takbiratul ihramnya imam, ketika imam itu membaca takbir Allahu Akbar, kemudian dia membaca takbir makmum tersebut. Selalu begitu, itu adalah keutamaan yang sangat banyak-banyak. Jadi ada keutamaan dalam menemukan takbiratul ihram, ada keutamaan dalam masalah dia menemukan sholat jamaah. Jadi sekali lagi, berjamaah tersebut, fadilah sholat jamaah itu bisa diraih selama imam tersebut itu belum salam. Jadi diwajibkan kepada laki-laki, bukan perempuan, alasannya tadi. Kemudian orang yang merdeka bukan orang yang tidak merdeka, budak. Karena katanya seorang budak itu disibukkan dengan melayani tuannya. Kemudian mukim. Jadi dalam bab ini, mungkin dari sebagian jamaah itu ada yang kurang tahu istilah mukim, ada istilah mustautin. Jadi ada istilah menempat pada suatu tempat dengan syarat-syarat yang akan kita jelaskan, ada istilah berdomisili. Jadi kalau mustautin itu berdomisili, artinya dia itu lahir di situ, kemudian inginnya meninggal di situ. Inginnya dia berdomisili, seperti umpamanya ada si Zaid. Zaid itu adalah orang Cirebon. Dia domisilinya di situ, meskipun dia akan berpindah ke suatu tempat, ataupun dia merantau istilahnya, bukan pindah tapi merantau ke Jakarta selama 20 tahun, tapi dia dalam hatinya tidak akan meninggal di situ. Dia akan kembali meskipun kenyataannya dia nanti akan meninggal di situ, dia akan kembali ke Cirebon. Maka domisili dia itu ada di Cirebon, bukan Jakarta. Meskipun dia hidup di Jakarta selama 20 tahun dan meninggal di situ. Tapi dia akan suatu saat akan kembali ke Cirebon. Itu adalah domisili. Kalau orang yang mukim, kebalikannya adalah orang yang musafir dalam perjalanan. Itu adalah orang yang menempat di suatu tempat 4 hari utuh tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Atau orang yang ada di suatu tempat berniat untuk ada di situ 4 hari penuh. Maka orang ini maka disebut mukim. Saya ulangi lagi. Ada istilah dalam bab ini, ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Kalau mustautin itu adalah orang yang berdomisili. Ada hukum-hukum tersendiri ketika dia dikatakan adalah berdomisili. Dia dikatakan adalah orang yang mukim. Orang yang berdomisili itu adalah orang yang lahir umpamanya di suatu tempat, kemudian dia ingin kembali meninggal ada di situ. Meskipun dia kenyataannya dia merantau ke Jakarta 30 tahun ataupun 50 tahun bahkan, tapi kan dia tidak ada niatan untuk menetap di situ. Dia akan kembali ke daerahnya meskipun kenyataannya dia meninggal di situ. Maka dia statusnya di Jakarta karena dia merantau di Jakarta meskipun 30-40 tahun, maka dia statusnya adalah mukim. Maka statusnya itu adalah mukim. Jadi bukan
berdomisili. Karena ada hukum-hukum tertentu dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam bab ini nanti. Kalau mukim itu adalah orang yang menetap di suatu daerah. Suatu daerah kayak seperti tadi, contohnya adalah ketika dia merantau ke Jakarta. Dia nyampe di situ dan nyampainya itu 4 hari penuh tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Contohnya dia itu ketika masuknya ke Jakarta itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat ini sebelum tenggelamnya matahari, supaya dia itu dikatakan musafir, maka dia itu apa? Dia itu harus keluar dari situ. Kalau dia itu setelah tenggelamnya matahari, dia itu masih tetap di situ, maka statusnya adalah mukim. Jadi 4 hari penuh. Karena Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka dia disebut mukim. Karena ada di suatu tempat dan dia di situ 4 hari penuh. Atau dia itu ada di suatu tempat, baru datang dari bepergian. Kemudian apa? Kemudian dia itu niat untuk ada di situ 4 hari penuh ataupun lebih bahkan. Meskipun masih dalam 1 hari dia statusnya adalah mukim. Artinya kalau dia adalah mukim, maka dia berkewajiban untuk sholat jamaah. Dia laki-laki merdeka kemudian mukim, maka dia statusnya kalau dia mukim maka wajib untuk sholat jamaah. Fardu kifayah tadi. Tapi kalau dia statusnya adalah musafir, belum mukim, meskipun ada di suatu tempat, jadi kita tidak boleh mengatakan, oh orang itu mukim umpamanya. Kan sudah ada di sini sehari, itu nanti tergantung pada niatnya. Kalau niatnya orang tersebut itu di situ 4 hari penuh, maka meskipun baru 1 hari, dia statusnya mukim. Karena niatnya apa? Niatnya ada di situ 4 hari penuh ataupun lebih. Maka nanti dia berkewajiban untuk apa? Untuk sholat jamaah. Untuk sholat jamaah. Itu. Jadi laki-laki, kemudian merdeka, dan mukim. Kemudian yang berikutnya syaratnya itu adalah balik. Balik kita sudah tahu kan pada pertemuan yang dulu itu bahwasanya balik kalau laki-laki itu sudah ada padanya 1 di antara 2. Ada padanya 1 di antara 2. Ada kalanya dia itu mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah laki-laki maka itu namanya balik. Atau tidak mimpi basah, maka sudah genap umur 15 tahun Hijriah. Jadi 13 tahun Hijriah belum mimpi basah, 14 tahun Hijriah belum mimpi basah. Maka kapan baliknya? Dikatakan balik kalau sudah mencapai 15 tahun Hijriah. Itu laki-laki. Ada padanya 1 di antara 2. Ada kalanya mimpi basah ataupun genap umur 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan sama tadi 2 ada, cuma di sini ditambah 1. Artinya kalau perempuan tersebut dikatakan balighah itu telah ada padanya 1 di antara 3 ditambah dengan haid. Ditambah dengan haid. Itu kalau perempuan. Tapi di sini membahas masalah laki-laki. Jadi kalau orang tersebut itu laki-laki, kemudian merdeka, kemudian mukim, pengertian mukim tadi diingat, dan dia itu balik bagi laki-laki tadi ingat, dan dia adalah orang yang berakal. Dia adalah orang yang berakal. Kalau orang gila tidak wajib. Dia adalah orang berakal dan tidak memiliki uzur yang dibenarkan dalam syariat. Maka bagi dia orang ini wajib bagi dia untuk sholat jamaah. Tapi di sini adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah wajib yang kalau dilakukan oleh sebagian dan dianggap mencukupi, maka yang lainnya tidak akan mendapatkan dosa. Karena sudah terwakili dilaksanakan oleh sebagian orang dan dianggap mencukupi. Paham ya? Jadi begitu. Jadi orang yang ada padanya yaitu laki-laki. Kemudian dia adalah merdeka.
dan dia adalah mukim. Ingat tadi mukim ada apa? Kemudian balik, kemudian berakal dan tidak mempunyai uzur, maka wajib bagi dia itu untuk sholat jamaah, yaitu wajib kifayah maksudnya. Uzur-uzurnya itu banyak, diantaranya itu adalah hujan umpamanya. Hujan yang membasahin meskipun tidak terlalu lebat, rintik-rintik tapi membasahin baju, maka itu termasuk uzur. Kemudian di antara uzurnya lagi itu adalah takut di perjalanan. Nanti kalau umpamanya di jalan dihadang oleh orang yang menghutangi. Dia belum punya uang umpamanya. Nanti kalau di jalan nanti dihadang oleh orang yang menghutangi, diminta hutangnya padahal dia belum punya. Maka itu juga termasuk uzur. Di antara uzurnya lagi sebagiannya adalah merawat orang yang sakit. Tidak ada orang yang merawat lagi kecuali dia, maka itu adalah uzur. Ataupun untuk membelikan obat bagi orang yang sakit. Banyak disebutkan dalam ilmu-ilmu fikih. Artinya orang yang ada uzur-uzur semacam ini maka tidak wajib sholat jamaah. Maka tidak wajib sholat jamaah. Jadi fardu kifayah. Fardu kifayah adalah jika sebagiannya itu sudah melakukannya dan dianggap mencukupi, maka dosa yang lain itu terhapus, gugur. Dianggap mencukupi itu contohnya umpamanya ada suatu daerah ketika syiar Islam itu nampak pada suatu daerah, baru nampak harus dilakukan di 4 tempat karena saking besarnya daerah tersebut, maka kalau dilaksanakan satu tempat doang atau 2, belum nampak syiar bahwasanya ini jamaah ini khusus Islam ini nampak ini bahwasanya ciri khas Islam. Belum menampak seperti itu, maka belum mencukupi itu. Masih terkena dosa semuanya. Meskipun sebagiannya itu ada yang melaksanakan sholat jamaah. Karena apa? Karena belum tercukupin. Jadi kalau daerahnya itu besar, nampak syiar, ketika dilakukan 4 tempat, baru nampak syiar. Meskipun dilakukan 1 atau 1 tempat atau 2 tempat, maka tidak mencukupi. Kalau umpamanya tempatnya itu kecil, bisa nampak syiar bahwasanya jamaah ini hanya khusus Islam, hanya 1 tempat saja. Tempatnya itu tentunya tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi artinya orang punya musola. Musolanya tapi di bilik, ataupun di kamar, atau di dalam rumah, atau di dalam pagar. Orang kan malu untuk ke situ. Jadi tidak ada syiar Islam. Artinya yang di sini adalah musola yang ketika orang tersebut mau sholat itu tidak malu, tidak sungkan. Jadi biasa begitu. Dan kelihatan syiarnya, syiar daripada Islam yaitu sholat jamaah. Maka kalau sudah mencukupi seperti itu, maka dosa yang lain akan terhapus. Artinya tidak dosa orang yang tidak melakukan sholat Jum'ah yang lain. Kemudian berjamaah pada sholat Jumu'ah itu fardu ain. Berjamaah pada sholat Jum'ah. Kalau pada sholat jamaah itu fardu kifayah, berjamaahnya. Tapi kalau pada sholat Jumu'ah, itu hukumnya wajib ain. Wajib ain artinya adalah tidak bisa diwakilkan pada yang lain. Kayak seperti yang tadi dilakukan oleh sebagian orang dan dianggap cukup. Kemudian yang lainnya dosanya gugur. Tidak, kalau ini harus setiap individu. Setiap orang harus melakukannya. Apa itu? Yaitu sholat Jumu'ah. Tapi bagi siapa? Bagi mereka. Bagi mereka itu siapa? Yaitu laki-laki. Yang tadi kita sebutkan. Kemudian dia itu adalah merdeka. Kemudian dia itu adalah statusnya adalah mukim. Kemudian ditambah lagi adalah balik, berakal, dan tanpa ada uzur. Ditambah lagi di sini itu adalah jika mereka berjumlah 40 orang. Jadi
minimal sholat Jum'ah itu bisa sah dilakukan menurut Syafi'iyah itu harus 40 orang plus imam. Jadi ini kan kayaknya memang terkhususkan pada laki-laki, meskipun mungkin dari jamaah ada yang wanita, tidak ada salahnya. Ini nanti diajarkan kepada suaminya ataupun kepada anaknya, karena kewajiban taklim ataupun mengajarkan itu tidak pandang laki-laki ataupun perempuan. Maka harus yang bisa itu nanti mengajarkan. Jadi ditambah lagi itu adalah 40 orang plus imam. Jadi 40 orang itu plus imam. 40 orang yang mukallaf. Yang mukallaf itu ya tadi, yaitu balik dan berakal. Karena di sini kan muslim. Kalau mukallaf itu kan ada tiga artinya dia itu kalau dia mukallaf kafir, karena di sini adalah muslim, berarti apa yang dibutuhkan? Yang dinamakan mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik. Jika mereka dan mustautin, ini, dan mereka berdomisili. Artinya supaya sah sholat Jum'ah tersebut itu harus dibarengi atau dilakukan oleh orang yang berdomisili, yang 40 itu semuanya adalah orang yang berdomisili menurut Syafi'iyah. Jadi supaya Jumat itu sah, maka harus dilakukan oleh orang yang berdomisili. Jadi di sini ada syarat sah, ada syarat wajib. Artinya Jum'ah itu bisa sah, maka harus berdomisili, dilakukan oleh orang yang berdomisili. Tapi kalau umpamanya orang yang mukim tadi, ini pentingnya tadi supaya bisa membedakan antara mukim dan mustautin, antara berdomisili dan orang yang menempat di suatu daerah dengan kriteria tadi supaya dinamakan mukim. Jadi kalau mukim itu wajib bagi orang tersebut untuk melakukan sholat Jum'ah, melaksanakan sholat Jum'ah, tapi Jum'ah itu tidak akan sah dengan orang itu, dengan orang mukim tersebut. Jadi kalau pada suatu daerah itu semuanya orang mukim, maka menurut Syafi'iyah ya tidak sah. Tidak sah, karena yang dimaksud di sini 40 orang itu adalah orang yang berdomisili. Jadi paham ya? Paham. Jadi menurut Syafi'iyah bahwasanya sholat Jumu'ah itu hukumnya wajib ain. Bagi mereka, siapa itu? Merdeka, kemudian dia itu adalah laki-laki, mukim, kemudian lagi dia adalah balik atau mukallaf, kemudian habis itu dia tidak mempunyai uzur, dan ditambah lagi harus 40 orang, dan 40 orang itu adalah orang yang berdomisili. Orang yang berdomisili. Bertempat tinggal di bangunan-bangunan permanen. Artinya mereka ini yang tadinya diwajibkan untuk sholat Jumat, itu harus bertempat-tempat di rumah permanen. Ya, di rumah-rumah kayak seperti kita. Baik rumahnya itu terbuat daripada kayu, terbuat daripada bambu, terbuat dari semen yang seperti kita. Artinya di sini disebutkan bahwasanya tidak diwajibkan kalau orang tersebut bertempat di perkemahan. Itu kan bukan permanen, seperti pramuka ada di suatu tempat umpamanya. Di suatu tempat tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Tidak sah, karena apa? Karena orang-orang tersebut itu bukan bertempat di tempat permanen, tapi tempat-tempat yang suatu saat bisa dibongkar. Jadi instan begitu. Jadi ini harus menjadi syarat supaya sholat Jum'ah itu sah. Jadi wajib dilakukan oleh orang-orang yang bertempat di tempat yang permanen. Seperti kita ini, maka tidak sah kalau dilakukan oleh orang-orang yang semisal membuka tenda ataupun tenda untuk menginap di mana camping umpamanya kan. Biasanya kan di suatu tempat
kemudian ada 40, maka tidak bisa dilakukan oleh orang ini. Harus di tempat, dan tempat itu adalah permanen seperti biasa kita lakukan, yaitu di sini, yaitu daerah Jakarta atau lain sebagainya. Jadi begitu. Karena sholat Jum'ah itu tidak wajib bagi orang-orang yang tinggal di kemah-kemah, tenda-tenda. Jadi tidak wajib. Nah, tidak wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di tempat perkemahan. Harus di tempat yang permanen. Harus di rumah yang permanen. Baik permanennya itu terbuat daripada kayu, rumahnya, ataupun semen, ataupun bambu, dan lain sebagainya. Kemudian sholat Jumat juga wajib bagi orang yang berniat untuk bermukim di kalangan mereka yang wajib melaksanakan sholat Jumat tersebut selama 4 hari penuh. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya bagi orang yang niat bermukim pada suatu tempat, pada suatu daerah, 4 hari penuh tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar, maka orang tersebut dinamakan mukim. Artinya bagi dia juga wajib untuk melakukan sholat Jumat bagi dia. Kalau enggak, dia berdosa. Tidak boleh dia itu melakukan sholat zuhur. Sholat zuhur tidak boleh. Harus melakukan sholat Jumat. Harus melakukan sholat Jumat. Berbeda kalau dia itu statusnya adalah musafir. Musafir itu berarti kebalikan daripada mukim. Artinya, kalau orang tersebut itu ada di suatu daerah, masih 3 hari. Dia setelah 3 hari, itu apa? Ingin melanjutkan perjalanan. Ada seseorang itu datang dari kampung halaman. Kampung halamannya itu di Cirebon umpamanya. Kemudian dia ke Banten. Nyampe di Banten 2 hari. Nah, dia rencananya setelah 3 hari dia mau meneruskan perjalanan ke Bandung. Maka dia karena tidak ada niatan dalam dirinya untuk menetap di situ selama 4 hari ataupun lebih, 4 hari penuh atau lebih, maka meskipun dia itu 3 hari di situ, kemudian pada waktu hari ketiga itu kebetulan didirikan sholat Jumat, atau pada waktu itu, pada hari ketiga itu adalah hari Jumat, maka bagi dia meskipun ada di situ sudah 3 hari, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena dia bukan mukim. Karena dia statusnya adalah musafir, kebalikan daripada mukim. Nah, itu. Jadi yang diwajibkan di sini adalah orang itu kalau mukim. Nah, mukim tadi sudah kita jelaskan. Di kalangan mereka tersebut selama 4 hari penuh, yakni selain hari masuk dan hari keluar. Sholat Jumat juga diwajibkan bagi seorang yang mendengar suara azan, seorang muadzin yang keras suaranya dari ujung daerah yang berdekatan dengan Baladul Jum'ah. Jadi kalau dalam satu daerah itu asalnya tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kurang 40 orang. Ataupun karena dia itu adalah orang yang kemah tadi. Akan tetapi daerah yang tadinya tidak wajib sholat Jumat itu mendengar suara azan dari daerah yang wajib sholat Jumat, mendengar meskipun tidak tidak jelas ya, yang penting tahu bahwasanya itu adalah azan sholat Jumat, azannya orang yang suaranya lantang, kemudian di tempatnya datar, tidak tinggi. Kadang orang ketika azan di daerah datar tidak terdengar, tapi ketika di daerah tinggi, gunung ataupun bukit ataupun naik pohon itu terdengar. Itu bukan. Jadi biasa di tempat yang daerahnya itu datar, sedang, dan anginnya itu angin biasa, bukan karena nyampe ke yang tidak wajib Jumat itu karena anginnya kencang, bukan. Itu. Jadi kalau orang tersebut asalnya itu tidak wajib sholat Jumat karena tidak ada 40 umpamanya, ataupun dia itu ada di perkemahan umpamanya. Tapi kalau dia mendengar dari daerah yang wajib sholat Jumat, mendengar azannya,
meskipun tidak jelas, tapi sayup-sayup kedengaran umpamanya, maka wajib bagi dia untuk mendatangi sholat Jumat. Wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Jadi ini penting sekali bagi orang-orang yang ada di kemah, orang ingin melakukan perjalanan kan harus ada ilmunya. Bagaimana dia kalau tidak menemukan air, bagaimana kalau dia itu ada di suatu tempat, di tempat yang tinggi, dia pendaki gunung umpamanya, kemudian di sana menganggap karena dia itu statusnya adalah pendaki gunung, kemah, kemudian dia mendengar azan Jumat, tidak Jumat, padahal dia statusnya sebagai mukim umpamanya. Maka harus ada ilmunya. Hal ini harus ada ilmunya dan ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Jadi sekali lagi, bagi daerah yang daerah tadi itu tidak wajib Jumat, karena itu kurang 40 ataupun dia itu ada di perkemahan, karena mendengar suara azannya orang yang lantang, sholat Jumat meskipun kurang jelas, tidak paham, tidak membedakan perkata, tapi mendengar, maka wajib bagi dia untuk mendatangi daerah yang wajib sholat Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syaratnya sholat Jumat itu adalah waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu harus dilakukan pada waktu zuhur. Waktu zuhur itu kita ketahui bersama kapan waktunya, yaitu ketika bergesernya matahari dari tengah langit menuju ke arah barat. Dari tengah langit menurut pandangan kita, seperti yang kemarin kita jelaskan, dari pandangan kita ke arah barat sampai bergesernya atau samanya bayangan suatu benda dengan benda tersebut ditambah bayangan istiwa kalau ada. Itu adalah waktu zuhur. Pada waktu itulah itu bisa melaksanakan sholat Jumat. Jadi sama antara waktu Jumat dan waktu sholat zuhur. Artinya tidak harus orang tersebut melaksanakan sholat Jumat itu pada waktu awal waktu. Ditunda sampai jam 2 karena asalnya jam 3. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau ada ilmunya ngerti. Jadi meskipun dia melaksanakan itu pada jam 2, enggak masalah. Masuknya waktu zuhur jam 12 setelah muraqabah, dia tahu bahwasanya waktu zuhur itu masuknya jam 12 dan waktu asar masuknya jam 3. Dia melaksanakan daerah kampung tersebut melaksanakan sholat Jumat pada jam 2, tidak apa-apa karena itu adalah waktu sholat zuhur. Berarti menjadi waktu sholat Jumat juga. Kemudian 2 kali khutbah sebelum sholat. 2 kali khutbah sebelum sholat. Jadi khutbah dulu, kemudian sholat. Supaya tidak sama dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kan sholat dulu baru khutbah. Kalau ini khutbah dulu baru sholat. Di waktu zuhur, khutbahnya juga harus di waktu zuhur. Artinya karena dia khutbahnya di pertama, berarti khutbahnya ini harus apa? Harus di waktu zuhur. Jangan sebelum waktu zuhur sudah khutbah dulu. Khutbah itu dimulai dari apa? Nanti dijelaskan di sini rukun-rukun daripada khutbah. Jadi harus sudah masuk yakin bahwasanya itu waktu zuhur. Jadi tidak sah kalau umpamanya khutbahnya itu sebelum masuk waktu zuhur, meskipun sholatnya itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi khutbahnya harus masuk pada waktu zuhur. Jadi harus pada waktu itu. Yang didengarkan oleh 40 orang. 40 orang yang tadi, jadi didengarkan oleh 40 orang. Rukun-rukunnya maksudnya. Rukun-rukun khutbah itu didengar oleh 40 orang. Dilakukan secara berjamaah dengan 40 orang tersebut. Dilakukan berjamaah. Dan jamaahnya itu yang wajib itu hanya rakaat yang pertama. Artinya kalau umpamanya ada 40 orang plus imam. Kemudian ketika
Rakaat yang kedua sudah 40 genap 40. Kemudian pada rakaat yang kedua ada yang mufaraqah, berpisah dari imam, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Ataupun ada yang batal pada waktu rakaat yang kedua, karena rakaat yang pertama tadi sudah genap 40, maka tidak jadi masalah. Yang masalah itu kalau kurang dari 40, dari awal rakaat itu tidak ada 40. Maka menurut Syafi'iyah itu tidak sah. Maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dibarengi sholat Jumat lain di satu daerah. Jadi kalau di sini disebutkan bahwasanya pada satu daerah itu harus dilakukan satu Jumatan. Jadi harus dilakukan satu Jumatan, tidak dibarengi dengan Jumatan yang lain. Jika ternyata dilakukan dua sholat Jumat, maka jika salah satu mendahului yang lainnya dalam takbiratul ihramnya, maka sholat Jumat yang sah adalah yang mendahului dan yang belakangan didahului tidak sah. Jadi kalau ada satu daerah itu ya di sini maksudnya daerah itu apa sih? Kalau dulu itu ya, dulu daerah tersebut menamakan daerah itu bukan seperti umpamanya Malaysia atau Indonesia atau Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, bukan begitu. Tapi dinamakan satu daerah itu dulu itu adalah antara kumpulan berhimpitannya rumah-rumah, kemudian nanti ada ruang kosong entah itu di ruang kosong ini berupa hutan ataupun berupa sawah, tidak ada rumah satupun ataupun sungai yang jaraknya itu antara ke depan ke belakang 150 meter atau 300 hasta dan kanan dan kiri itu adalah 300 hasta ataupun 150 meter. Antara rumah yang berhimpitannya tadi kemudian ada ruang kosong yang di tengah-tengahi oleh ruang kosong, ini daerah satu, yang ini sudah di daerah lain. Itu maksudnya dalam ilmu fikih. Jadi ketika dikatakan satu daerah tidak boleh melakukan sholat Jum'ah lebih daripada satu kali. Itu maksudnya daerah tersebut. Daerah ini dikatakan satu daerah dan ini yang lain karena sudah dihalang-halangin atau ditengahin oleh ruang kosong baik berupa hutan ataupun sawah, tidak ada rumah sedikit pun ataupun sungai bahkan apalagi laut, maka antara ini dengan ini itu adalah daerah lain. Jadi tidak boleh satu daerah ini itu melakukan sholat Jumat lebih daripada satu. Maka kalau umpamanya lebih ada dua, ada tiga bahkan, maka nanti apa? Yang dianggap sah itu adalah imam yang mengucapkan takbir yang pertama, yang dahuluan mengucapkan roknya pada Allahu Akbar. Itu yang dianggap sah kalau ada sholat Jumat di satu daerah lebih daripada satu kali. Itu kalau diketahui. Kalau tidak diketahui, maka ya tidak sah. Ataupun kedua-duanya bareng, maka tidak sah kedua-duanya tidak sah sholat Jumat. Kalau menurut Syafi'iyah begitu, sebagian Syafi'iyah begitu. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata hukum ini berlaku jika memang memungkinkan. Nah, ini ada seperti yang kita alami sekarang. Menurut pendapat lain mengatakan jika sebagian hal tersebut itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul di suatu tempat, jika hal itu sulit, artinya tidak memungkinkan, maka sholat Jumat yang mendahului dan yang didahului sah. Artinya, katanya tadi kan bahwasanya dalam satu daerah itu tidak boleh melakukan sholat Jumat, didirikan sholat Jumat lebih daripada satu. Kalau didirikan lebih daripada satu, mana yang sah? Maka imam yang mengucapkan takbir atau rok pada akbar yang pertama itu
yang dianggap sah. Kalau diketahui, kalau tidak diketahui tidak sah. Semuanya tidak sah atau barengan umpamanya, maka tidak sah. Ini menurut sebagian Syafi'iyah. Tapi menurut yang lain mengatakan, mengomentari bahwasanya itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan artinya harus mengadakan sholat jamaah 2. Harus mendirikan Jumat lebih daripada 2. Kenapa? Karena jamaahnya membeludak. Tempat yang mau melakukan sholat Jumat tidak cukup. Maka apa? Maka tidak ada hukum ini. Tidak ada menghitung mana yang dahulu, mana yang belakangan. Kedua-duanya yang penting memenuhi persyaratan rukunnya sama-sama sah. Kenapa? Karena ada sebab, karena ada keperluan. Apa itu? Membeludaknya jamaah tidak cukup, maka harus mendirikan sholat Jum'ah lain. Maka kedua-duanya itu dianggap sah. Sah. Mungkin untuk pertemuan kali ini dianggap cukup supaya lebih jelas dan kita tidak bosan. Mungkin ada yang dari para jamaah untuk bertanya dari apa yang kita jelaskan, silahkan mungkin sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. Bagaimana batasan shaf masih dikatakan dalam jamaah? Karena ada sholat Jumat, Assalamualaikum. Bagaimana batasan shaf masih dikatakan dalam jamaah? Karena ada sholat Jumat di teras samping dengan pembatas jendela kaca. Oh, itu nanti kalau masalah Jumat jamaah, apa syarat-syaratnya, itu nanti akan ada. Jadi khusus membahas sholat jamaah. Sholat bermakmum maksudnya. Nanti dijelaskan pada sesi berikutnya. Bagaimana sholat jamaah satu imam satu makmum dalam shaf yang sama? Kalau sunnahnya itu kalau sama-sama laki-laki, sama-sama jenis, maka berdirinya makmum itu ada di kanannya imam, tidak jauh daripada imam. Jadi tidak seperti halnya sholat yang ketika makmum banyak, enggak, agak mendekat ke imam arah kanan. Itu yang diajarkan begitu. Bagaimana sholat Jumat yang dilakukan di lingkungan rumah sakit, yayasan yang tanahnya belum diwakafkan? Kalau dalam masa Imam Syafi'i itu tidak harus di masjid. Jadi melakukan sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Kalau masjid itu kan tanah yang diwakafkan. Di lapangan bisa. Kalau di mazhab Syafi'i tidak harus di masjid. Jadi tidak apa-apa, sah. Pokoknya ya memenuhi persyaratan yang lain. Ada lagi? Kalau nggak ada kita Assalamualaikum Ustaz. Sah nggak sholat Jumat padahal tidak sampai 40 orang dalam mazhab? Adakah begitu Ustaz? Kalau menurut Syafi'iyah tidak sah tadi, harus 40. Tapi jadi ada yang mengatakan tidak harus 40. Nah, itu mazhab lain. Ada kalau Syafi'iyah harus 40. Jadi mungkin kalau yang melaksanakan sholat Jumu'ah dan kurang dari 40, maka itu mengikuti mazhab yang lain. Kalau masalah fikih mah itu banyak versi. Tapi kalau masalah usul itu enggak ada perbedaan. Semuanya satu. Makanya itu kan enaknya begitu. Jadi kalau kita mengerti ini usul, ini cabang. Kalau cabangnya namanya cabang, itu kan bercabang-cabang. Menurut imam ini yang penting imamnya itu dianggap muktabar. Menurut imam ini enggak bisa, menurut imam ini bisa. Kayak seperti sholat Jum'ah. Kalau menurut Syafi'iyah itu 40 harus menjadi syarat itu. Tapi kalau yang lain itu
boleh, tidak harus 40. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Harus taklid dulu enggak Ustadz kalau sholatnya kurangnya orang misalnya Ustadz. Iya harus tahu dulu, kemudian dikatakan kepada yang lain bahwasanya kita mengikuti mazhab ini yang memperbolehkan sholat ini dengan kurang 40 gitu. Ya gimana kalau nggak tahu, nggak ada ilmunya. Maksud sekira nampak syiar Islam kan kelihatan kayak seperti orang apa namanya satu daerah itu akhir-akhir ini kan sepi sekali, orang-orang pada ke sawah sendiri-sendiri, kemudian tidak ada yang berjamaah, itu kan nggak mencukupi, nggak nampak syiarnya itu. Kalau syiar nampak itu kayak seperti bulan Ramadan itu loh, banyak orang yang kelihatan sekali itu. Ya, begitu nampaknya begitu, jadi kelihatan nampak kayak seperti di Jakarta itu alhamdulillah nampak sebagian daerah-daerah itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tahlil sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbik firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu